Kemudian di sini ada banyak sekali tunas yang tumbuh. Maka nanti teman-teman cukup menyisakan dua. Jadi kita ambil saja yang terdekat dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apis Syam. Kali ini saya coba memberikan satu teknik untuk menentukan arah percabangan dari sebuah bahan bonsai yang sangat sederhana. Karena rata-rata ketika kita mendongkel, bahan-bahan yang kita temukan adalah mirip-mirip dengan yang ada pada gambar bahan yang saya buat ini. Kalau misalnya teman-teman menemukan bahan yang seperti ini, maka salah satu cara untuk bisa membuat bahan ini bisa menjadi bagus adalah harus memilih teknik pemotongan dasar yang tepat. Kalau saya pribadi, yang pertama saya harus lakukan adalah memotong di sini. Jadi yang di atas ini saya buang. Kenapa? Karena yang pertama di sini kesannya terlalu lurus dari bawah ke atas. Yang kedua, besar dari bawah ke atas ini hampir rata. Kalau kita potong di sini, kemudian kita olah di sini dengan cara dipahat supaya ada kesan alaminya nanti, maka ini akan menjadi menarik. Baik, saya coba hapus di sini. Nah, jadi ibaratnya ini sudah dipotong. Kemudian di sini kita olah sebaik mungkin supaya kesan alami dari sini muncul. Kemudian langkah yang kedua juga mengadakan pemotongan pada bagian atas, kira-kira di sini, jadi tidak usah terlalu panjang kita ambil. Taruhlah misalnya saya potong di sini. Jadi saya buang yang di atas ini. Dan yang terakhir adalah cabang bawah ini. Kita juga adakan pemotongan sedikit, jadi cukup sedikit saja yang kita potong, biarkan agak panjang sedikit ke atas supaya jarak dari pangkal ke atas ini agak jauh sedikit, dan di sini juga memungkinkan nanti kita bisa membentuk suatu liukan. Nah, baik, saya potong di sini. Dan untuk teknik memotongnya diupayakan teman-teman harus selalu mencari calon bakal tunas, karena biasanya ada bagian-bagian di situ yang mencembung yang bisa berpotensi untuk tempat tumbuhnya dari cabang atau tunas. Nah, kalau misalnya sudah demikian, maka tentu yang pertama kita harapkan tumbuh ada cabang di sini. Nah, ketika nantinya ada cabang tumbuh di sini, maka biarkan dulu memanjang. Kemudian ketika sudah memanjang, kita buat tekukan ke bawah. Kemudian kembali ke sini. Ya, supaya di sini jangan kesannya kaku. Kemudian nanti ketika sudah membesar, tentu di sini nanti akan terlihat alami sambungannya di sini.
Jadi kira-kira nanti seperti ini. Nah, ketika nanti ini sudah memanjang, jadi biarkan panjang saja dulu supaya tunas atau cabang yang baru muncul ini bisa cepat membesar. Kemudian kalau misalnya di sini ada tunas yang tumbuh, kira-kira taruhlah misalnya ini panjang sekali ini, kemudian di sini ada banyak sekali tunas yang tumbuh, maka nanti teman-teman cukup menyisakan 2. Jadi kita ambil saja yang terdekat dari sini, kita ambil 2. Jadi yang lainnya ini kita buang semua. Jadi biarkan ini tetap memanjang, tetapi cabang-cabang yang keluar itu dipotong semua. Misalnya seperti ini, kita buang semua cabang-cabangnya. Biarkan memanjang. Tujuan cabang-cabang atau bakal cabang yang tumbuh di sini kita buang adalah supaya ini bisa cepat membesar. Kemudian setelah nanti membesar, maka kita potong ini. Barulah kita potong. Nah, karena jarak dari sini ke sini agak berjauhan, maka teknisnya nanti satu cabang kita arahkan agak seperti ini. Jadi nanti ini juga melalui proses-proses pemotongan supaya tumbuh beberapa cabang. Nah, kemudian yang satunya kita arahkan agak ke atas supaya bisa membantu menutupi nanti kekosongan di sini. Jadi kita buat cabangnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi nanti arah daunnya kira-kira mengarah agak ke atas sedikit. Nah, ini untuk mendekatkan ke cabang yang di atas. Taruhlah misalnya di bagian sini ada cabang, ada tunas baru yang tumbuh di sini. Kemudian kalau misalnya di sini tidak ada masalah. Kita harapkan nanti di belakang ini ada tumbuh tunas, kemudian kita arahkan agak ke kiri. Nah, jadi nantinya diperpanjang lagi seperti proses yang pertama tadi. Kemudian diadakan pemotongan, satu dibuat agak turun ke bawah yang mendekat di sini. Kemudian yang satunya lagi sama dengan ini tadi. Nah, kemudian nanti situ ada tunas-tunas yang tumbuh. Ada cabang-cabang baru yang tumbuh. Nah, inilah nanti yang kita kembangkan lagi. Kemudian yang di atas ini diupayakan nanti di sini ada satu yang ke arah kanan. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian dibiarkan lagi memanjang. Kemudian setelah membesar tadi caranya seperti ini, kita sisakan 2 tunas yang dipersiapkan untuk terusan cabang nantinya. Nah, seperti ini. Ya, taruhlah misalnya di sini sudah membesar nanti. Kemudian kalau misalnya akarnya di sini yang lebih dominan, maka lebih baik nanti kita buat agak condong ke sana, supaya kesannya di sini bisa lebih serasi antara arah akar dengan gerak yang di atas.
Nah, taruhlah misalnya ini saya teruskan. Nah, kemudian ini tadi yang agak ke belakangnya, jadi serong ke kiri. Ya, saya perjelas dulu supaya jelas di layar. Nah, kemudian yang di atasnya ini diupayakan ada lagi cabang yang ke sini. Kemudian ada lagi ke depan, ini tidak ada lagi masalah ke depan ya, karena ini sudah agak tinggi. Atau bisa nanti di sini langsung kita buat jadi kanopi. Kalau memang teman-teman tidak mau terlalu tinggi. Tapi kalau masih mau menginginkan tingginya sedikit, di sini bisa ada cabang. Kemudian ada agak ke depan, serong ke kanan sedikit di sini. Nah, barulah nantinya di sini kanopi. Ya, kita usahakan kanopinya agak condong ke sana, agak melebar ke kiri. Untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan akar di bawah. Nah, kira-kira nanti arah tumbuhnya daun seperti ini. Ini yang agak ke belakang ya. Kemudian di sini nanti untuk cabang yang ke arah kiri ini yang agak ke depan. Nah, kira-kira posisinya seperti ini. Nah, setelah itu nanti barulah di sini kanopi. Nah, kemudian di bawah ini teman, untuk supaya nanti karakter akar di sini bisa lebih kokoh dan terkesan lebih tua lagi, nanti di sini dibuatkan kerokan-kerokan dengan menggunakan pisau. Jadi kita kerok sedikit kulitnya supaya nanti di sini ada kesan lekukan-lekukan sebagai bagian daripada akar. Nah, tidak usah terlalu lebar, yang penting di sini nanti kerokannya itu bisa sampai terlihat kayunya di dalam. Jadi nanti ketika sudah tumbuh kulitnya, itu akan terlihat sangat menarik di sini. Itu akan menambah kesan yang lebih tua lagi. Nah, kira-kira seperti ini teman. Ini hanya sekedar dasar saja. Jadi yang terpenting di sini bagaimana teman-teman menentukan arah
percabangan awal supaya nantinya bisa menjadi menarik ketika bonsai itu sudah jadi kelak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.